Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang pembiayaan utang internasional. Pembiayaan utang internasional terdiri dari pasar modal global. Pasar modal sendiri adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek atau surat berharga. Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, publik, maupun perusahaan swasta. Pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek internasional. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek internasional. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa total saham dan obligasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta di 11 negara yang menonjol dari segi likuiditas maupun daya tariknya, yaitu ukuran pasar modal global dari tahun 1983 hingga 1988 yang dilihat dari portofolio global, saham, obligasi, serta portofolio lintas negara dan obligasi swasta maupun obligasi pemerintah. Next, tabel berikutnya yaitu merangkum adanya perubahan tren dan perilaku investasi. Perubahan sumber investasi ke negara sedang berkembang, yaitu dilihat dari pemerintah dan swasta pada tahun 1990 hingga 1997, yaitu di pihak swasta itu terdapat dari pinjaman komersial, investasi asing langsung, dan investasi portofolio. Next, instrumen pembiayaan utang internasional. Pembiayaan utang internasional terdiri dari pinjaman indikasi, euro notes, obligasi internasional, resiko falas, dan pembiayaan utang. Pinjaman sindikasi. Faktor kunci yang mendorong depositur dan debitur pasar pinjaman sindikasi euro kontreksi adalah rendahnya perbedaan suku bunga kredit dan deposito atau interest rate spread. Euro kredit adalah pinjaman bank kepada perusahaan, pemerintah, lembaga internasional, dan bank-bank lainnya yang didenominasi dalam euro kontreksi dan disalurkan oleh bank di negara selain negara yang mata uangnya dipakai sebagai dasar transaksi pinjaman. Dasar suku bunga pinjaman euro dolar dikaitkan dengan LIBOR atau London Interbank Offer Rate, yaitu suku bunga antarbank di London. Ada dua jenis kredit euro dolar, yaitu euro dollar line of credit dan euro dollar revolving commitment. Next, pasar euro note. Pasar euro note adalah istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan instrumen utang jangka pendek atau jangka panjang di pasar euro kontreksi. Euro note sendiri adalah fasilitas penjualan surat proms jangka pendek dan dapat dinegosiasi. Ada dua jenis fasilitas di pasar, yaitu fasilitas dengan jaminan dan fasilitas tanpa jaminan atau non-underwritten dan facility. Dari suatu SCP dihitung dengan rumus harga pasar sama dengan face value per 1 plus N per
360 kali Y per 100, di mana Y adalah penghasilan atau yield dalam persen per tahun, dan N adalah sisa hari per jatuh tempo sampai jatuh tempo. Obligasi internasional. Ada dua jenis utama obligasi internasional, yaitu satu, Eurobond. Eurobond adalah jaminan oleh sindikasi bank internasional dan perusahaan sekuritas lain, dan dijual secara eksklusif di negara selain negara yang mata uangnya dijadikan denominasi. Yang kedua, forward bond. Forward bond dijamin oleh sindikasi yang berasal dari suatu negara, dijual di negara tersebut, dan didenominasi dalam mata uang negara tersebut, namun yang mengeluarkan obligasi berasal dari negara lain. Dominasi. Pasar obligasi internasional didominasi oleh 3 macam kategori. 1. The straight fixed rate issue. 2. The floating rate note. Yang ketiga, the equity related issue. Pertumbuhan dan perkembangan pasar obligasi internasional disebabkan oleh karakteristik yang unik dari pasar ini yang tidak dimiliki oleh pasar obligasi domestik. Dan suku bunga yang dibiayai atas Eurobond tidak dikenai pajak penghasilan. Suku bunga Eurobond tidak selalu dilaporkan kepada aparat pajak. Para investor dapat mengurangi risiko portofolio obligasinya terhadap falas dan suku bunga dengan cara sebagai berikut, yaitu 1. Melakukan diversifikasi investasi obligasi dalam berbagai mata uang. 2. Melakukan hedging terhadap risiko falas. Yang ketiga, menggunakan analisis sensitivitas. Yang keempat, mengurangi risiko kredit dengan memanfaatkan analisis country risk. Inovasi dalam pasar Eurobond. Pasar Eurobond adalah pasar modern yang paling kompetitif di dunia tiap tahun. Inovasi berupa jenis obligasi baru diluncurkan untuk menarik para penjual dan investor yang mempunyai kepentingan tertentu. Ada 3 macam inovasi dalam pasar Eurobond. 1. Dual concurrent bond, current cocktail bonds, strips bond. Risiko falas dan biaya utang. Ketika suatu CNC menerbitkan utang yang didominasi dalam falas, biaya efektivitas sama dengan biaya membayar bunga dan pokok pinjaman setelah pajak yang dinyatakan dalam mata uang negara asal. Contohnya, bila suatu CNC Amerika Serikat meminjam dolar selama 1 tahun dengan tingkat bunga 6%, dan selama setahun itu dolar mengalami apresiasi sebesar 8% terhadap dolar, maka biaya utang sebelum pajak adalah 14,48%. Angka ini diperoleh dari rumus sebagai berikut. Biaya utang sebelum pajak sama dengan I kali AI. I adalah suku bunga pinjaman dan AI adalah tambahan bunga plus tambahan pokok pinjaman, atau KD atau biaya utang sama dengan pokok pinjaman dan bank dikalikan tambahan bunga karena perubahan kurs dikurangi pajak dikalikan 100%, di mana KD adalah biaya utang, I adalah suku bunga pinjaman falas, AI adalah tambahan bunga karena perubahan kurs, AP adalah tambahan pokok pinjaman karena perubahan kurs, PI adalah pokok pinjaman dan bunga, P adalah pokok pinjaman.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.